Saya tidak menyebut mereka pesaing atau kompetitor, tapi saya menyebut mereka saudara. Saya menganggap mereka adalah saudara. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya menganggap mereka kompetitor, saya akan menyingkirkan, dan itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Gunawan Adi Mulyo. Saya lahir dan tinggal di Gonalegi. Besar saya ada di kota Malang, khususnya sejak SD, SMP ada di Gonalegi juga. Dari Jalan Veteran, berada di Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi. Saya lulus tahun 2013. Kemudian saya membantu usaha keluarga yang dibangun oleh almarhum abah saya, Haji Ahmad Supriyadi, yang mulai dari tahun 70-an beliau merintis usaha ini, yang mana setelah beliau wafat di tahun 2016 dilanjutkan oleh kakak saya yang pertama untuk menjadi pemimpin di perusahaan. Tapi setelah beberapa tahun, akhirnya juga saya yang memimpin di perusahaan ini. Saya perkenalkan usaha saya, usaha keluarga saya ini namanya Gunung Mas Andikarya. Pada tahun 2007, tahun 2021 berubah nama menjadi Gunung Mas Aneka Karya sampai sekarang. Yang mana kepemimpinan ada di saya. Jadi usaha yang kita bangun ini di bidang karoseri truk, dam truk bisa, bak kayu, besi, mau variasi. Almarhum menceritakan kepada saya bahwa memang melihat peluang yang besar untuk bisnis transportasi, khususnya di daerah Malang Selatan yang kebetulan memang bertempat di Gonalegi. Melihat peluang lahan tebu, transportasi yang mulai meningkat, beliau akhirnya berinovasi untuk membuat jasa transportasi. Jasa transportasi dalam arti mendukung jasa transportasi itu bagaimana caranya para petani ini dimudahkan. Kalau mungkin dulu kan dari pabrik masih pakai lori, mereka harus nyiapin relnya ke dalam sawah. Terus akhirnya berkembangnya zaman, mulai ada truk angkutan, terus akhirnya berkembang terus sampai menjadi seperti ini. Jadi alhamdulillah kita dulu juga pernah menceritakan kepada saya masa sulit. Kalau kebangkrutan, naudzubillah ya, tapi kalau masa sulit itu pasti setiap orang bakal mengalami. Dari tahun dulu, masa sulitnya juga lumayan. Beliau menceritakan bahwa masih belum ada apa-apa, ini sulit. Yang akhirnya nanti beliau berjuang, fight, tetap ikhtiar, tetap dikembalikan pada Allah, dan itu pun terjadi lagi ketika berada di generasi kedua. Generasi kedua berada kepemimpinan kakak saya. Setelah kita lumayan hancur, nama sudah buruk di masyarakat, akhirnya kembali ke saya, kita bentuk manajemen baru, kita perbaiki pelayanan, kita perbaiki waktu, kita perbaiki. Tapi kalau untuk masalah kualitas kita tidak pernah mengurangi ataupun saya tidak pernah diajarkan untuk membuat rugi orang. Jadi memang kualitas yang selalu kita jaga dan besi yang terbaik atau bahan baku yang terbaik yang selalu kita ambil. Mereka sudah nabung beberapa tahun untuk beli sesuatu yang bisa bermanfaat untuk keluarganya, untuk usahanya, tapi dengan kualitas yang biasa. Menurut saya itu kurang fair lah, dan saya tidak diajarkan seperti itu. Di tempat lain monggo, tapi kalau di Gunung Mas Aneka Karya sendiri kita tidak menggunakan dan tidak menyarankan seperti itu. Kalau untuk nominal saya tidak bisa menyebutkan ya Mas ya, yang pasti memang bisa dikatakan habis dan tidak ada yang tersisa.
Yang tersisa cuma tinggal bangunan dan saudara-saudara saya yang berada di dalam Gunung Mas ini. Itu keluarga saya yang membantu saya untuk tetap kita eksis, untuk tetap kita berjuang. Semangat saya untuk tetap mencarikan jalan supaya kami tetap berada di jalan, insya Allah. Saya harus tetap sabar, tetap ikhtiar, tetap kembali semuanya kepada Tuhan. Dan yang pasti cara ikhtiar saya adalah tidak pernah menyerah. Tidak boleh menyerah, tidak pernah putus asa. Istirahat boleh, tapi cuma sebentar. Tapi ketika kita sudah merasa untuk cukup tenaga lagi, kita bangkit lagi untuk selalu berinovasi, selalu mengikuti apa ya perkembangan zaman, apa yang diminta customer, itu kita harus tetap istilahnya update masalah manajemen. Kurang dari kepemimpinan kemarin, kita perbaiki apa yang semestinya kita lakukan dengan suasana yang baru. Mereka-mereka yang ada di dalam intern Gunung Mas ini supaya khususnya di manajemen supaya bisa untuk mengolah kita jadi seirama. Pasti berbeda, tapi kita tetap bisa berdampingan, kita bisa jalan bareng, kita bisa semuanya bisa kita bicarakan ketika kita ke satu visi atau satu tujuan. Contoh mudahnya kita sama-sama sholat tapi di waktu yang berbeda, tapi kan tujuannya sama-sama sholat. Mungkin ada yang berhalangan begini, ada yang berhalangan begini, tapi itu sudah dipikirkan jauh-jauh dari sebelum kita ada. Akhirnya kan nggak apa-apa waktu duhur, dari adzan duhur sampai sebelum asar, itu suatu kemudahan yang diberikan oleh agama, dan itu pun kita bisa menerapkan di bisnis atau di kehidupan kita sehari-hari. Kelebihan kita dari karoseri lain atau saudara-saudara kita yang lain ya, saya tidak menyebut mereka pesaing atau kompetitor, tapi saya menyebut mereka saudara. Saya menganggap mereka adalah saudara. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya menganggap mereka kompetitor, saya akan menyingkirkan, dan itu tidak boleh. Menurut ajaran dari abah saya, sama sebenarnya saya tidak boleh menyingkirkan. Itu akan menyakiti orang, dan itu sudah boleh. Satu hal yang benar-benar saya pegang adalah ramainya mereka tidak akan mengurangi rezeki saya. Sudah ada yang ngatur. Kelebihan kita dari karoseri ataupun tempat lain memang bahan tetap kualitas, maupun dari tempat-tempat lain mungkin ada juga kualitasnya sama, tapi monggo sudah ada yang mengatur. Budaya kerja ketika saya menerapkan kepada beliau-beliau yang ada di sini, saya tetap terbuka. Kita tetap seperti keluarga, kita berdiskusi apa yang harus kita pecahkan, apa yang harus kita cari solusinya. Pasti setiap hari kita punya masalah baru. Yang saya lakukan ketua kita berembuk bersama, kita selesaikan bersama. Budayanya tetap kekeluargaan, karena kita dasarnya adalah keluarga, nggak ada yang lain. Saya menganggap mereka juga keluarga. Karena sudut pandang juga menentukan pola pikir, sudut pandang juga menentukan sikap. Mau bagaimana kita menghadapi masalah, sudut pandang dari mana yang kita bawa atau yang akan kita pikirkan.